Ya, selamat datang di channel Wadu Sanjaya. Untuk rekan-rekan sekalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan yang belum juga silahkan hit atau klik tombol merahnya subscribe ya. Kemudian bisa Anda share atau Anda bisa komen di kolom komentar. Di tayangan kali ini saya Wadu Sanjaya akan menceritakan sharing lah ya, lebih mudahnya tuh sharing tentang hal-hal mistis yang mungkin pernah saya alami, yang saya alami bukan mungkin ya. Jadi saya ini adalah seorang perantauan ya, berasal dari suatu tempat di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu daerah asal saya. Kemudian saya setelah lulus, saya sempat bekerja di Jakarta, tapi karena tidak kerasan ya, kemudian saya pulang. Sempat nganggur 1 tahun, kemudian setelah itu saya memutuskan untuk kembali merantau menuju ke Surabaya. Nah, di awal-awal saya merantau di Surabaya, saya beberapa kali mengalami hal-hal mistis. Terserah Anda percaya atau tidak, itu bebas ya. Yang jelas saya mengalaminya. Ini saya tidak akan melihat dari sudut pandang agama atau kepercayaan, tapi ini hanya sharing pengalaman. Jadi pada waktu itu ada beberapa ya, akan saya sampaikan yang sejauh saya ingat aja. Jadi waktu itu saya ngekos di sebuah kosan yang murah sekali ya. Saya masih ingat itu harganya sebulan 300.000 di lantai 2. Jadi ada rumah biasa, rumahnya orang gitu. Nah itu yang atas atau yang lantai 2, lotengnya itu ada kosnya, ada kamar-kamar, beberapa kamar, dan saya di salah satu kos, di salah satu kamar tersebut. Untuk dibilang layak, sebetulnya jauh dari kata layak. Kosnya ya sempit, kurang lebih 3 kali 2 meter mungkin, atau 3 kali 2,5 meter, pokoknya kecil sekali. Hanya bisa cukup untuk satu tempat tidur di lantai itu. Jadi kasurnya itu di lantai, kemudian ada sebuah lemari, saya masih ingat. Nah pada suatu ketika, seperti biasa ya, saya kan hobi main gitar. Jadi setiap saya pulang kerja antara pukul 6 sampai pukul berapa ya, 8 atau 9, kadang 10 juga ya, itu saya main gitar di atas itu. Nah kebetulan ada juga teman yang, atau teman sekosan itu, Mas siapa itu, Mas A itu juga kadang ikut nimbrung, ikut nyanyi ya. Saya main gitar, beliaunya juga ikut nyanyi. Nah seperti itu. Nah suatu ketika itu weekend, kemudian seperti biasa, kalau anak kos itu weekend biasanya banyak yang pulang ya. Hari Sabtu, Minggu itu mereka pulang ke desanya masing-masing. Nah saya tuh waktu itu tidak pulang. Nah otomatis saya sendirian kan di kos itu. Kemudian di bawah, pemilik kos itu kan memiliki beberapa anak, dan 3 atau 4 anak ya. 2 di antara sudah menikah, jadi mereka kalau weekend juga jalan-jalan seperti itu. Jadi di loteng itu hanya saya aja. Di bawah mungkin ada ibu kos dan bapak kos di bawah, tapi mereka jarang sekali untuk naik ke atas ya. Nah pada waktu itu saya kan main gitar ya, kurang lebih antara pukul 9 sampai 10 lah. Kemudian setelah saya tuh jenuh, kemudian saya letakkan gitar saya ke dalam rumah, ke dalam kos. Kemudian saya duduk di situ mainan HP ya, mendengarkan musik gitu. Kemudian saya sambil memandang di depan kos. Jadi di atas kos itu pemandangan bebas ya. Jadi hanya ada pembatas kayu, pagar kayu gitu aja di atas itu, loteng itu. Dan kita bisa melihat atap-atap rumah tetangga yang ada di depan kita gitu. Nah itu samar-samar di kejauhan, mungkin jarak
2 rumah di depan, kemudian agak ke serong ke kanan gitu ada atap rumah. Di sana itu samar-samar ada nampak sesosok bayangan putih ya, bentuknya seperti guling ya, mungkin Anda tahu guling ya, tapi warnanya putih dan ini jelas sekali. Jadi warna putih seperti guling gitu kan, tapi berbentuk angka 4 ya, ini ya seperti orang duduk gitu ya, itu terdiam gitu. Kemudian sampai saya pelototin itu. Nah, dan itu pas dan saya juga melihat ada pergerakan, jadi sesosok putih itu bergerak juga. Tapi anehnya saya tidak merinding ya. Saya tidak biasanya orang kalau melihat penampakan itu mereka akan pertama takut, merinding. Nah, saya tuh enggak, malah biasa aja. Nggak tahu. Jadi saya perhatikan saja gitu. Sosok itu terdiam di atas itu. Duduk seperti itu. Nah, sayangnya pada waktu itu ya sekitar tahun 2000 berapa itu? 2012 atau 13. Itu handphone masih kameranya masih tidak sebagus yang hari ini ya. Seperti hari ini saya pakai handphone ini bagus sekali. Nah, pada waktu itu handphone saya sudah Android, tapi kameranya itu masih kecil. Kamera berapa megapiksel, 5 atau 2 gitu. Ya. Jadi tidak bisa untuk merekam dengan jarak sejauh itu dengan kondisi yang sudah malam, pencahayaannya sangat minim. Ya, jadi saya tidak sempat untuk memfoto. Tapi saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, itu sosok itu memang duduk di atas atap itu. Jadi di dekatnya di atap itu kan biasanya ada jalur listrik ya. Nah, seperti itu. Jadi saya perhatikan saja. Kemudian tiba-tiba ya makin hilang, begitu saja. Dari pengalaman itu saya mengambil kesimpulan bahwa makhluk gaib itu memang ada dan mereka bisa menampakkan dirinya sewaktu-waktu di tempat yang tidak bisa dilihat manusia ya, yang mungkin dia rasa tidak bisa dilihat manusia, tapi terkadang manusia bisa melihat dia tidak sadar ya. Nah, seperti itu. Ada lagi kisah yang lain ya, tapi akan saya ceritakan di video berikutnya. Terima kasih, subscribe, komen, share ya. Atau mungkin Anda punya pengalaman yang sama mungkin dengan saya, bisa Anda ceritakan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman sekalian. Sampai bertemu di video berikutnya.